Hal yang paling dinanti-nanti pun tiba. Semangat yang membara dari Ananda membuat saya sebagai pendamping turut semangat dan bahagia. Karena sesaat lagi kami akan tiba di Pelabuhan Tanjung Mas, Kota Semarang tepatnya. Saya langsung termenung betapa kecilnya kita di hadapan alam raya. Singkat cerita, kami pun sampai di base camp perahu. Mohon maklum karena tidak sempat merekam. Ini pembagian matras sama SB sama jaket. Jadi nanti Sesampainya di base camp, kami pun langsung diberikan arahan oleh porter yang akan menemani kami selama di Gunung Perahu nanti. Ya, tidak salah lagi, Mas Derajat namanya. Mas Derajat adalah seorang porter ataupun guide yang pernah menemani kami saat di Gunung Sindoro maupun saat di Gunung Ungaran kemarin. Jangan salfok ya, karena ada yang menguap. Karena kami tiba terlalu larut. Alhasil mendengarkan briefing pun sambil terkantuk-kantuk. Meski begitu, saya sangat bersyukur karena sudah sampai di base camp. Lanjut lagi sampai pos 2, nanti kita break di situ buat makan nambah protein di situ. Jadi sekitar pos 2 pos 3 nanti kita makan di situ. Setelah itu lanjut perjalanan lagi. Satu lagi, kenalin, ini adalah Mas Arga. Mas Arga adalah porter sekaligus guide yang pernah menemani kami saat di Gunung Ungaran kemarin. Kekuatan fisiknya sudah tidak diragukan lagi, melebihi kapasitas dari orang biasa. Bukan hanya Mas Derajat yang mengakuinya, tapi saya melihat juga dengan mata kepala sendiri. Jumlah porter tahun ini jauh amat berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kami hanya menggunakan 2 porter, sedangkan sekarang kami menggunakan 6 porter. Tidak mengapa, asal selamat dan juga safety anak-anak. 6 porter ini akan dibagi nantinya. Tim pertama akan mendirikan tenda terlebih dahulu, dan tim sisanya akan menemani kami selama perjalanan. Apa nih Pak? Rafasya, Rega, mau kemana Rega? Mau naik gunung. Mau naik gunung? Mentari dari ufuk timur pun terbit seolah memberi tanda baik kepada kami. Dan semoga saja tidak jadi ekspektasi belaka, melainkan realita. Untungnya Ananda sudah bangun sedari tadi pagi. Mulai dari sholat, sarapan, bahkan mandi, mereka sudah laksanakan semuanya. Dan sekarang tinggal keberangkatan untuk menuju ke pos 1. Akhirnya kami pun tiba di pos 1 dengan selamat tanpa halangan apapun. Di pos 1 ini pula saya terkejut. Bagaimana tidak, dari walkie-talkie terdengar bahwasanya info dari timnya Mas Arga sudah sampai. Wajar saja kami terkejut karena kami baru saja sampai pos 1, sedangkan mereka sudah sampai dan mendirikan tenda. Tapi tak mengapa, toh juga itu demi kebaikan kita semua. Musabab perjalanan masih panjang. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Paling tidak kita meminimalisir hal-hal urgent dapat kita atasi dan juga berikan solusi. Atau mual atau pusing kepala langsung bilang, jangan diam saja, langsung bilang ya. Jadi ini ada yang kurang sehat, sampai sini ada yang kurang sehat atau Ada yang kurang sehat nggak? Jujur aja ya, di pos 1 ini jangan ditahan, mungkin sampai sini. Kenapa? Enggak. Kelompoknya apa? Kelompok 1 atau kelompok 2 gitu? Ya, kelompok saya kelompok 2, Pak Yusuf kelompok 1, mereka kelompok yang 3. Kelompoknya Pak Yusuf, Pak Oki mana? Kelompok Pak Oki? Angkat-angkat. Berapa orang? 5 orang. Oke, kelompoknya Pak Yusuf. gimana Rega? Kenapa Pak? Backlight rek Pos 1 guys. pos 1 ya. Bismillah, kita akan melakukan pendakian. Baru di pos 1, insya Allah akan menuju ke pos 2. Oke. Semangat Osprey. Semangat Moro. Naik ojek kah? Mau naik ojek?
Woi, kembar. Capek bilang istirahat ya atau bilang break? Bismillah. Akhirnya kita mulai perjalanan dari pos 1 untuk menuju ke pos 2 teman-teman ya. Mudah-mudahan saja cuaca berpihak kepada kami, karena kita tidak tahu ya hal apa yang akan menanti di depan sana. Tapi semoga saja kita terhindar dari segala mara bahaya maupun malapetaka. Ya, setelah briefing tadi, Mas Derajat mengarahkan agar kakak-kakak terlebih dahulu. Baru setelah itu akan disusul oleh kelompok yang abang. Beginilah trek dari pos 1 menuju pos 2, tangga dan juga menanjak. Tapi semoga saja mereka kuat sampai atas nanti. Setelah 30 menit berlalu, akhirnya kami sampai di pos 2. Bukan di pos 2 sih tepatnya. Tepatnya di warung, di atasnya pos 2. Hanya berjalan mungkin sekitar 10 langkah sudah sampai pos 2. Wildan, semangat Wildan. Masih semangat Wildan? Ya, bersama tukang pijat ya. Kami tidak bisa berlama-lama di pos 2 ini karena kami harus melanjutkan perjalanan. Takutnya nanti siang malah kena hujan ataupun badai. Sekarang Sudah ke pos 3. pos berapa Fadli? 3. Ya, mau menuju pos 3 ya guys. Semoga kita kuat sampai atas. Bismillah. Oke guys. Dan ya, pada akhirnya kami pun juga basah. Karena apa? Karena kami terjebak hujan. Rombongan kelompok saya pun tadi sempat berkata, "Pak, tangan saya kesemutan." Sebenarnya tidak hanya mereka yang kesemutan, saya pun juga kesemutan. Tapi alih-alih panik, saya menyarankan kepada mereka untuk tetap bergerak dan jangan sampai berdiam diri dan melamun. Tutur saya agar mereka tidak panik. Udara dingin semakin memekik tubuh kami. Jika kami terus berlama-lama beristirahat, ini bisa fatal. Saya pun menginstruksikan kepada mereka untuk segera meneguk air agar tidak dehidrasi. Lalu setelah itu, saya arahkan untuk tetap berjalan walaupun pelan. Review. Ini apa Rega? Ada ayam. Oh, Nugget. Kita coba MBG ini. MBG. MBG di perahu. MBG khas Gunung Merapi.